Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rahman Ramadan, kelas 10 di kafe ingin menjelaskan tentang komunikasi dan jaringan, mata pelajaran simulasi digital. Oke, saya mulai dari pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Beberapa fungsi dari komunikasi antara lain sebagai informasi, sebagai kendali, sebagai motivasi, dan sebagai pengungkapan emosional. Dan ada juga jenis komunikasi. Kita mengenal dua jenis atau kategori komunikasi, yaitu komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak, isyarat atau gestur atau gambar. Kemampuan seseorang berkomunikasi diukur dari seberapa akurat informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator atau pengirim informasi dapat diterima oleh komunikan atau penerima informasi, dan sebaliknya. Selanjutnya, pengertian komunikasi dalam jaringan atau daring. Istilah komunikasi daring mengacu pada membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan komputer. Yang kedua, dengan kata lain, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Ada juga keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Komunikasi daring memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan komunikasi konvensional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja, dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Yang kedua, efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Dengan komunikasi daring Anda dapat menghemat biaya transportasi. Selanjutnya, yang ketiga, efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Yang keempat, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, Anda memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Dan yang kelima, meningkatkan intensitas berkomunikasi, yaitu komunikasi daring mendorong orang yang biasa diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Ada juga kelemahan komunikasi daring. Tidak mewakili emosi pengguna, intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus dalam pelaksanaannya. Komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan software. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak, sehingga membuat bingung si penerima. Yang keempat, menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Ada juga jenis komunikasi daring. Terdapat dua jenis komunikasi daring, yaitu komunikasi daring sinkron atau serempak. Yang kedua, komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Komunikasi daring sinkron atau serempak yaitu komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Contohnya, text chat adalah sebuah fitur aplikasi atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pemakai internet yang sedang daring atau yang sama-sama sedang menggunakan internet.
Yang kedua, ada video chat, merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Selanjutnya, komunikasi daring tak serempak atau asinkron. Komunikasi dari asinkron atau tak serempak adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contohnya, email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web atau WWW. Yang terakhir, ada komponen pendukung komunikasi daring, yaitu hardware, software, brandware.